segala sesuatu kepada tangan penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati, kita boleh menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dan mengucap syukur Tuhan yang terus menopang kami di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, di mana begitu banyak hal yang kami rencanakan, kami tidak bisa kerjakan. Ada orang-orang yang kami kenal yang sudah tidak ada lagi. Ada orang-orang yang berada di dalam sakit dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan sungguh menyadari betapa kami ini lemah dan terbatas. Kami berdoa Tuhan ampunilah jikalau kami menganggap bahwa kami bisa apapun juga tanpa Tuhan. Karena seringkali manusia dengan segala pencapaiannya, kami menganggap manusia bisa mengerjakan apapun juga. Tetapi di sini sekali lagi kami disadarkan bahwa kami ini adalah manusia yang sangat terbatas. Maka kami mohon pimpinan-Mu saja Tuhan, penyertaan-Mu. Kami berdoa menyerahkan juga untuk firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya boleh meneguhkan dan menguatkan, kiranya boleh memimpin kami senantiasa. Kami berdoa Tuhan sertai untuk hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikannya, dan juga setiap kami yang mendengarkan, biarlah Tuhan terus membangun iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini saya akan menyampaikan satu seri khotbah, yaitu seri perumpamaan Yesus. Pada kebaktian yang terakhir, saya membahas mengenai Injil di dalam kisah Yusuf, tetapi kita sudah meneruskan itu melalui PA pada hari Rabu, dan hari Rabu nanti adalah seri yang terakhir, penutup daripada seluruh rangkaian kisah kehidupan Yusuf, di mana pesan Injil sangat kental di dalam kisah Yusuf tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan memulai perumpamaan dari perumpamaan penabur. Ini adalah perumpamaan besar pertama yang Yesus berikan, yang Yesus ceritakan kepada pendengarnya. Mari kita membaca Bapak Ibu sekalian dari Matius pasal yang ke-13, saya ayat yang ganjil, lalu Bapak Ibu sekalian dan juga untuk song leader boleh membacakan ayat yang genap sampai kepada ayat yang ke-17. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat pertama Matius pasal 13. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap."
Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga dia tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mulai dengan satu seri perumpamaan Yesus, yaitu perumpamaan penabur. Saya mengulangi ayat yang ke-9, ini sangat penting. Yesus berkata kepada pendengarnya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Nah, Bapak Ibu sekalian, perumpamaan penabur ini bukan perumpamaan yang ini adalah satu bagian firman Tuhan yang mudah sekaligus sulit untuk dikhotbahkan. Itu mudah karena apa? Karena sudah banyak yang pernah mendengarkan dari kecil, pelajaran sekolah minggu sudah dengar perumpamaan penabur ini. Tetapi sulitnya adalah juga karena sudah banyak yang mendengarkan. Sudah banyak yang mendengarkan, jadi sudah memiliki konsep, sudah tahu tentang perumpamaan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi banyak sisi lain yang kita boleh belajar dari perumpamaan ini. Yesus banyak mengajar di dalam perumpamaan. Di dalam sejarah tidak ada orang yang memakai perumpamaan sebanyak Yesus. Setidaknya sampai Yesus tiba dan kemudian banyak orang memakai cara itu, meniru cara Yesus di dalam mengajar. Apakah di dalam perjanjian lama ada perumpamaan? Di dalam perjanjian lama kita tahu Nabi Nathan pernah datang kepada Daud. Waktu Daud mengambil Batsheba istri Uria, waktu itu Daud dengan cara yang licik dia merebut istri Uria dan mematikan Uria, memakai tangan daripada musuh Israel. Lalu apa yang terjadi? Nathan datang kepada Daud dan Nathan membawa teguran itu di dalam perumpamaan. Nathan menceritakan kepada Daud, ada orang kaya punya banyak sekali kambing domba, lembu sapi. Tetapi orang kaya ini tetangganya seorang yang miskin. Dia hanya punya seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Besar bersama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya. Mereka satu keluarga miskin begitu sayang kepada anak domba betina itu. Tetapi satu hari orang kaya itu kedatangan tamu. Tamunya itu dia hendak menjamu makan. Tetapi dia tidak rela karena dia pelit. Dia tidak mau ambil daripada kambing domba, lembu ternaknya. Maka dia lihat punya tetangganya. Tetangganya punya anak domba. Tetangganya orang miskin. Tetangganya itu tidak berdaya. Maka dia merampas anak domba betina tetangganya yang miskin itu. Dan dia memotong, menghidangkan kepada tamunya itu. Ketika Daud mendengar itu, Daud menjadi sangat marah. Dan Daud mengatakan, kepada orang seperti itu, dia harus dihukum mati. Daud marah mendengar ketidakadilan seperti itu. Lalu Nathan mengatakan kepada Daud, engkaulah itu. Saudara sekalian, Daud langsung dia tidak punya pertahanan apapun. Dia sadar bahwa dia sudah melakukan kejahatan yang begitu besar. Saudara sekalian, disinilah kekuatan daripada perumpamaan. Di mana pendengarnya
dia tidak berawas, dia tidak memasang kuda-kuda, meruntuhkan pertahanan daripada Daud. Daud langsung sadar apa kejahatan dia. Tapi saudara sekalian, di dalam perjanjian lama tidak banyak perumpamaan. Pada zaman Yesus, bagaimana rabi-rabi mengajar? Rabi-rabi juga mengajar memakai cerita, tetapi perhatikan bedanya dengan perumpamaan Yesus adalah cerita pada para rabi itu semata-mata adalah kisah pengajaran moral. Misalnya mereka cerita, ada pekerja yang bekerja rajin sekali, lebih rajin daripada pekerja-pekerja yang lain. Lalu tuannya melihat dia, kemudian tuannya memberikan upah yang lebih besar. Ini adalah satu kisah pengajaran moral. Kemudian ditutup, kalau kamu kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan rajin, maka Tuhan akan mengganjar engkau, memberikan engkau berkat, memberikan engkau upah yang lebih. Ini adalah cerita-cerita pengajaran moral, tetapi tidak ada sesuatu yang mengejutkan, yang shocking pada akhir daripada cerita itu. Tetapi perumpamaan Yesus itu berbeda, saudara. Begitu mengejutkan. Dan perumpamaan Yesus itu seringkali ada humor yang sangat tinggi, saudara sekalian. Dan pendengarnya tidak bisa menebak, endingnya itu mengejutkan, tetapi kadang sulit diterima oleh pendengarnya. Kadang ada cerita, saudara sekalian, yang terlalu mudah untuk ditebak. Waktu kita cerita, kalau pengkhotbah diberitahu, kalau cerita sesuatu jangan bilang, saya punya cerita lucu. Biasanya pendengar sudah pasang ekspektasi. Apa lucunya? Nanti kalau dengar, ternyata tidak lucu, biasa saja. Saudara sekalian, membawakan cerita itu bukan hal yang mudah. Cerita harus punya kekuatan di dalam narasi yang disampaikan. Dan cerita sesungguhnya memiliki kekuatan yang besar sekali untuk mendobrak emosi daripada pendengarnya. Dan membawa mereka menangkap pesan yang disampaikan dengan lebih mudah. Nah, saudara sekalian, kapankah Yesus mulai bercerita menggunakan perumpamaan? Saudara perhatikan, Yesus mulai menggunakan perumpamaan itu adalah menjelang pertengahan daripada pelayanan dia. Nah, di Matius pasal 13 ini kita menemukan perumpamaan besar yang pertama yang diceritakan oleh Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, perhatikan. Dimulai dengan kata pada hari itu. Perumpamaan ini dimulai dengan pada hari itu. Apa maksudnya pada hari itu? Maka kita menjadi penasaran. Apa sih yang terjadi? Kenapa ditulis pada hari itu? Apa yang terjadi pada hari itu? Nah, tentu waktu kita baca Alkitab, kita jangan membaca sepotong-sepotong. Lalu kita mengambil bagian-bagian tertentu yang kita senangi, lalu kita khotbahkan, lalu kita ajarkan. Tetapi kita perlu memperhatikan lebih luas lagi daripada bagian yang tadi kita baca. Waktu dibilang pada hari itu, apa yang terjadi pada hari itu? Jawabannya ada di Matius pasal 12. Kalau saudara baca di Matius pasal 12, banyak hal yang terjadi pada hari itu. Dan Matius pasal 12 memberikan satu gambaran, yaitu terjadi pertentangan yang besar sekali dari orang-orang Farisi terhadap Yesus. Ada penentangan terhadap Yesus, apa yang Yesus lakukan. Matius pasal 12 mencatat apa yang Yesus lakukan pada satu hari itu, yaitu hari Sabat. Dimulai, Bapak Ibu boleh buka Alkitab, lihat, dimulai oleh murid-murid Yesus itu memetik gandum pada hari Sabat. Wah, apa sih salahnya? Mungkin kita mengatakan memetik gandum. Bukankah mereka lapar? Dan tidak salah mereka memetik gandum karena memang diperbolehkan. Kalau ada pengembara yang melewati satu ladang lalu kemudian dia lapar, asal jangan dia bawa untuk dia simpan dan jual, dia petik lalu makan, itu bisa saja. Tetapi mereka menganggap pada hari Sabat itu adalah pekerjaan. Pekerjaan karena memetik sesuatu. Nah, itu bekerja. Kenapa murid-muridmu melakukan tanda petik pekerjaan pada hari Sabat? Mulai ada pertentangan terhadap Yesus. Kita lihat orang Farisi bertanya kepadanya di ayat 2. Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan di hari Sabat. Lalu setelah itu apa yang Yesus lakukan? Yesus bukannya berkata, maaf ya, nanti tak tegur murid-murid saya. Tidak, tetapi Yesus selanjutnya dikatakan, Yesus setelah mereka pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat ayat 9. Lalu di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Lalu Yesus menyembuhkan
orang itu pada hari Sabat, sehingga mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka semakin keras menentang Yesus. Mereka mau mencari kesalahan Yesus, mereka mau mempersalahkan Yesus, tetapi banyak orang mengikuti Yesus. Dan pada hari itu Yesus, bukan saja Yesus berhenti menyembuhkan orang karena ditegur, tetapi Yesus sebaliknya malah menyembuhkan mereka semua yang datang kepadanya. Saudara sekalian, lalu selanjutnya dibawalah orang kepada Yesus. Siapa yang dibawa orang kepada Yesus? Orang yang kerasukan setan. Lalu orang itu bisu dan tuli, tetapi Yesus menyembuhkan orang itu sehingga si bisu itu berkata-kata dan juga dia melihat. Ini adalah satu hal yang betul-betul amazing, Bapak Ibu sekalian. Dia buta, dia tidak bisa melihat dunia luar. Dia tidak ada komunikasi, relasi dengan dunia luar. Dan lalu dia juga bisu. Dia tidak bisa berkata-kata menyampaikan sesuatu. Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya. Kalau orang bisu dia masih bisa melihat ada sesuatu yang dia bisa komunikasikan entah dengan gerakan tangan dan sebagainya. Tetapi orang buta dan bisu itu, dia orang yang dirasuk setan dan dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa berkata-kata. Tetapi Yesus pada hari itu melakukan perkara ajaib, menyembuhkan orang itu. Lalu banyak orang dikatakan mereka takjub. Mereka takjub melihat Yesus. Lalu mereka berkata apa? Ia ini agaknya anak Daud, di ayat 23 pasal 12. Atau dalam kata-kata yang lain adalah mereka mengatakan, mungkinkah dia ini anak Daud? Wah, mendengar itu orang Farisi senang gak? Mendengar itu orang Farisi, oh iya ya, kenapa kita sebelumnya tidak tahu bahwa dia anak Daud? Tidak. Orang Farisi ketika mendengar itu mereka panas, hatinya panas, lalu mereka menuduh Yesus. Mereka mengkaitkan Yesus, ini pasti satu geng dengan setan. Ini pasti sekelompok dengan setan. Mereka memang tidak bisa menyangkal kuasa Yesus. Di depan mata bagaimana Yesus menyembuhkan orang itu jelas-jelas tidak bisa disangkali. Tetapi karena Yesus sengaja menyembuhkan pada hari Sabat, yang mana mereka anggap itu melawan tradisi dan melawan hukum Musa, maka mereka katakan Yesus itu jelas-jelas orang berdosa. Apalagi mereka melihat Yesus berteman dengan siapa? Yesus berteman dengan orang-orang yang berdosa. Sebagai rabi, Yesus dianggap tidak bersikap sebagai seorang rabi. Maka mereka menuduh Yesus, orang ini benar-benar melanggar hukum. Dia adalah orang yang berdosa. Orang-orang pasti akan bertanya, kalau dia berdosa dari mana kuasanya? Kalau dia berdosa, kenapa dia bisa melakukan perkara seperti itu? Tetapi orang-orang Farisi bilang, itu pasti dari setan. Karena Yesus bersekongkol dengan setan, dengan kuasa daripada Beelzebul, Yesus menyembuhkan. Maka Yesus menjawab kepada mereka, tidak mungkin bahwa setan mengusir setan. Tidak mungkin iblis mengusir iblis. Setiap kerajaan yang terpecah belah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah belah itu pasti tidak dapat bertahan. Yesus dalam ayat ke-28 mengatakan, jika aku mengusir setan dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Masakan engkau tidak melihat kalau aku mengusir setan dengan roh Allah? Bukankah itu pertanda the kingdom of God, the kingdom of heaven, kerajaan itu sudah datang kepadamu. Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Mana buktinya? Inilah buktinya. Diberikan tanda, diberikan mujizat, diberikan bukti kepada mereka. Yesus mengatakan, bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dia dapat merampok rumah itu. Di sini mau mengatakan bahwa setan itu kuat, tetapi Yesus lebih kuat daripada setan. Maka Yesus memberikan bukti yang jelas. Tetapi sekali lagi orang Farisi itu
mereka melawan dia dengan keras. Mereka tidak mau mendengarkan Yesus. Maka Yesus tahu penentangan mereka itu bukan karena mereka misunderstanding tentang Yesus. Saudara sekalian, kalau Miss Universe itu pintar-pintar, kalau misunderstanding itu bodoh-bodoh, saudara sekalian. Mereka bukan misunderstanding, mereka itu hatinya jahat. Mereka itu hatinya jahat terhadap Yesus. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Mereka tidak mau tahu bahwa apa yang Yesus kerjakan itu baik. Kasihan orang itu sudah buta, sudah bisu, tidak bisa berkata-kata. Kasihan orang yang lain, banyak yang sakit. Harusnya mereka senang Yesus melakukan hal yang baik. Tapi mereka tidak mau tahu bahwa yang Yesus kerjakan itu baik. Mereka tidak mau tahu bahwa Yesus sedang menghadirkan kerajaan Allah dan kuasanya. Malah mereka minta sebuah tanda kepada Yesus. Kalau saudara baca di pasal 12 ayat 38, tanda Yunus itu ya, satu perikop yang diberi judul tanda Yunus. Mereka berkata, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Saudara sekalian, apakah Yesus tidak pernah memberi tanda? Yesus sudah kasih tanda yang mereka minta. Setiap tanda yang mereka minta sudah dikasih. Apalagi yang kurang? Maka di sini saudara sekalian, kadang orang Kristen itu tidak sadar bahwa kita seperti orang Farisi. Terus minta tanda, minta tanda. Begitu banyak tanda, begitu banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan. Masih tetap minta tanda. Orang Farisi itu minta sign. Itu adalah minta mujizat semeon di dalam bahasa aslinya. Saudara sekalian, maka Yesus berkata kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Yesus menegur mereka dengan keras. Engkau ini sudah dikasih tanda-tanda yang kamu harusnya sudah bisa melihat. Kamu sudah bisa mendengar pengajaranku. Tetapi kamu tidak mau mendengar, tidak mau melihat. Maka Yesus mengatakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Saudara, apakah itu tanda Nabi Yunus? Yunus waktu keluar daripada perut ikan, Yunus akan bangkit daripada kematian. Saudara sekalian, tanda Yunus itu sebenarnya bukanlah tanda. Karena Yunus sendiri tidak pernah mengadakan tanda. Saudara perhatikan kalau baca kitab Yunus, Yunus sendiri tidak pernah mengadakan tanda. Tetapi Yunuslah tandanya itu. Yunuslah tandanya itu. Ketika dia keluar dari perut ikan, itu seakan-akan dia dibangkitkan daripada kematian. Tetapi itu hanya metafora. Namun Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Maka tanda yang dimaksud itu bukanlah apa yang Yesus kerjakan. Bukan apa yang Yesus kerjakan, tetapi tanda itu adalah Yesus sendiri. Not what Jesus does, but what Jesus is. Saudara sekalian, inilah tanda berikutnya yang akan mereka terima. Yang akan mereka lihat berikutnya adalah kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus sebagai tanda bagi mereka. Nah, kenapa mereka menentang Yesus? Kenapa mereka menentang Yesus? Dan kenapa Yesus tidak menyatakan kemuliaannya di depan mereka? Kenapa Yesus tidak mendemonstrasikan mujizat yang lain lagi kepada mereka? Nah, saudara sekalian, disinilah perumpamaan penabur itu menjelaskan kenapa. Disinilah perumpamaan penabur itu masuk. Maka saudara sekalian perhatikan, setelah pertentangan berat itu, maka di Matius 13 dimulai dengan pada hari itu, hari yang sama. Sekarang Yesus pindah lokasi, pindah cara mengajar, mengubah cara mengajar. Sampai Matius 13 ini, saudara perhatikan kalau baca Alkitab, Yesus lebih sering mengajar di dalam rumah ibadat. Kalau di Matius 12 tadi adalah di rumah ibadat itu, di sinagoga, itu bukan di bait Allah Bapak Ibu sekalian ya, itu beda, di rumah ibadat. Tetapi sekarang di Matius 13, Yesus memilih mengajar di tempat terbuka. Di mana? Matius 13 itu Yesus mengambil tempat di danau. Yesus duduk di perahu, lalu orang banyak berkerumun di tepi danau. Nah, mungkin besok-besok apakah kita coba bikin retreat seperti itu? Pengkhotbah berada di perahu, nanti tidak sadar di bawah arus semakin ke tengah begitu ya. Nah, kali ini Yesus mengajar dengan cara yang berbeda. Sebelumnya Yesus mengajar dengan jelas, dengan terbuka. Tetapi sekarang dia pakai perumpamaan.
dia pakai perumpamaan. Dan saudara perhatikan setelah peristiwa ini, separuh lebih pengajaran Yesus itu disampaikan di dalam perumpamaan. Nah, apa yang mau disampaikan di dalam perumpamaan penabur ini? Yesus menceritakan perumpamaan penabur ini kepada siapa? Kepada pendengar yang tidak akan mengerti perumpamaan ini. Loh, saudara sekalian, kalau saya berkhotbah supaya orang mengerti. Saudara bayangkan kalau saya datang ke gereja, saya berkhotbah dengan tujuan supaya pendengar tidak mengerti. Maka saudara bisa bayangkan, setelah ibadah, bagaimana wajah daripada pendengar, bagaimana wajah daripada jemaat. Apa-apaan ini, kita makin dengar makin tidak ngerti, makin dengar makin kusut. Saudara sekalian, Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada pendengar yang tidak akan mengerti perumpamaan itu. Nah, tadi kita sudah baca Yesus mengatakan ada seorang penabur keluar untuk menabur. Dia menabur, sebagian jatuh di tanah di pinggir jalan, lalu datang burung dan memakannya sampai habis. Lalu ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanahnya tipis, tidak banyak tanahnya, dan benih itu pun juga segera tumbuh. Tetapi karena tanahnya tipis dan tidak berakar, begitu matahari terbit, layulah dia. Lalu ada yang jatuh di tengah semak duri, kemudian semak durinya membesar, menghimpit sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Lalu Yesus mengatakan berbuah sampai berapa kali? 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan kembali Yesus mengatakan, yang tadi saya katakan itu, Yesus mengatakan siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Ini kata penting, kata kunci dalam bagian ini. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Nah, saudara sekalian, petani pada zaman itu berbeda dengan petani pada zaman sekarang. Kalau sekarang kita melihat petani membajak ladangnya terlebih dulu, lalu kemudian menaruh benih. Tetapi pada zaman itu mereka ambil benih dari tas, lalu mereka hamburkan benih itu, mereka sebarkan benih itu. Di mana benih itu jatuh, disitulah dia akan bertumbuh. Setelah benih itu ditebarkan, baru petani akan membalikan tanah atau batu-batu yang ada, membajaknya. Dan tidak semua benih itu jatuh di tempat yang diharapkan. Dan ada macam-macam kondisi daripada tanah bagi pertumbuhan benih itu. Dan juga tidak otomatis. Kalau jatuh di tanah yang baik, benih itu menghasilkan sampai 160 atau 30 kali lipat. Tentu tergantung daripada banyak hal untuk benih itu bisa berbuah. Air yang cukup, matahari yang cukup, saudara sekalian. Nah, di antara pendengar Yesus itu tentu ada murid-murid Yesus. Apakah murid-muridnya yang sudah ikut Yesus lama, mereka mengerti pengajaran Yesus? Tidak. Tidak. Tetapi murid-murid itu ada satu perasaan, ada feeling bahwa perumpamaan itu tidak sesimpel yang diceritakan Yesus. Pasti ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Yesus. Maka mereka datang bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya, "Guru, mengapa engkau bicara di dalam perumpamaan? Mengapa sekarang engkau mengajar dengan cara yang baru ini? Jelaskanlah kepada kami." Nah, sekarang kita perhatikan. Kenapa Yesus memakai cara baru untuk mengajar? Di dalam Matius 13 ini kita diberikan jawabannya. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, adalah tema perumpamaan ini bicara apa? Ini bukan bicara sesuatu pengajaran moral. Kalau saudara menabur, taburlah di tanah yang baik. Atau orang kemudian pendeta berkhotbah, kalau investasi, investasilah pada tempat yang bisa bertumbuh dengan baik. Jangan investasi sembarangan segala macam. Bukan Bapak Ibu sekalian. Perumpamaan ini adalah pertama-tama bicara tentang datangnya kerajaan sorga. Dan natur daripada kerajaan itu. Ciri daripada kerajaan itu. Nah, saudara perhatikan. Inti daripada seluruh pengajaran Yesus tentang apa? Inti daripada seluruh pengajaran Yesus itu adalah tentang the kingdom of God. Kalau di dalam Matius adalah the kingdom of heaven. Itu adalah inti daripada seluruh pengajaran Yesus. Maka saudara perhatikan. Waktu guru sekolah minggu mengajar cerita Alkitab. Itu tidak sesederhana apa yang mungkin kita baca lalu kita ambil pesan-pesan moralnya mengajarkan kepada anak-anak. Tidak sesederhana itu. Ada sesuatu pesan yang besar di balik daripada kisah yang diceritakan itu. Di sini Yesus berkata, "Aku berbicara di dalam perumpamaan karena..."
Itu saudara perhatikan, Yesus mengatakan, aku berbicara di dalam perumpamaan karena kepadamu, ayat 11, diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Nah, perhatikan penekanan di sini. Kepadamu diberikan. Kepadamu diberikan, kepada yang lain tidak diberikan. Ada yang diberikan, ada yang tidak diberikan. Dan di sini menggunakan kata diberikan, itu adalah satu kata yang pasif, menyatakan bahwa apa? Bahwa Allah yang mengerjakan itu dengan kedaulatannya. Jadi Allah yang mengerjakan, bukan karena murid mau dan mereka dengan kepandaian mereka mengerti rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka diberikan seturut dengan kehendak dan kedaulatan daripada Allah yang memberikan. Nah, waktu Yesus bilang, kepada engkau diberikan, kepada mereka tidak diberikan. Saudara sekalian, itu sesungguhnya adalah hukuman. Hukuman kepada pendengarnya itu. Saudara tadi perhatikan di Matius pasal 12. Dari orang-orang yang menentang Yesus. Bukankah mereka mendengar pengajaran Yesus? Bukankah mereka melihat tanda-tanda ajaib yang Yesus kerjakan? Apakah mereka melihat dan mereka menanggap? Apakah mereka mendengar dan mereka mengerti? Tidak. Maka Yesus berkata, kepada mereka tidak diberikan, itu adalah hukuman. Mengapa dihukum? Karena ketidakpercayaan mereka. Yesus berkata di ayat 13, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Ini aneh Bapak Ibu sekalian. Orang yang buta disembuhkan Yesus sekarang melihat. Mereka yang tidak buta melihat, tetapi mereka dikatakan tidak melihat. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Orang tadi bisu, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa berkata-kata, disembuhkan oleh Yesus. Tetapi orang-orang banyak itu, orang Farisi itu, mereka melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tapi tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka ketika Yesus berkata kepada mereka tidak diberikan, mereka akan mendengar tetapi tidak mengerti apa arti perumpamaan itu. Mereka tidak mengerti apa maksud pengajaran Yesus. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk menolak ketimbang untuk mendengarkan. Karena mereka tidak menangkap apa yang diberikan kepada mereka, maka benar-benar kepada mereka tidak diberikan lagi. Karena mereka tidak mau menangkap apa yang diberikan, maka kepada mereka benar-benar tidak diberikan lagi. Perumpamaan itu seakan-akan datang untuk mengambil kembali kebenaran itu daripada mereka. Saudara sekalian, Nabi Amos di dalam Amos pasal 8 ayat 11 mengatakan bahwa akan datang kelaparan di tanah itu. Kelaparan apa? Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air. Saudara sekalian, seringkali kita memperdulikan hal jasmani kita. Tidak ada makanan, tidak ada air, kita menjadi sangat khawatir. Tentu kita pasti khawatir dengan kelaparan akan makanan, kehausan akan air. Bayangkan saudara, kalau kita lapar sekali atau kita haus sekali, kita pingin makan, pingin minum, tetapi tidak ada tersedia sama sekali. Saudara sekalian, Amos mengatakan akan ada kelaparan di tanah ini. Kelaparan apa? Akan makanan? Bukan. Amos mengatakan kelaparan akan firman Tuhan. Mereka akan cari, tapi tidak mendapatkan. Saudara sekalian, dalam 3 bulan ini bayangkan, jikalau ini terjadi pada masa sebelum ada teknologi internet yang memungkinkan saudara ikut ibadah online dari rumah. Jikalau pandemi corona ini, COVID ini, datangnya 30 tahun lalu zaman saya masih remaja. Bayangkan kita berbulan-bulan tidak ada ibadah, tidak ada kebaktian, tidak ada persekutuan online sama sekali. Saudara tidak dapat firman. Apa yang terjadi saudara? Kelaparan, kehausan akan firman tapi tidak ada. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan online, bisa mengikuti bahkan teknologi tatap muka, kita bisa belajar Alkitab, kita bisa bersekutu melihat satu sama yang lain di rumah masing-masing. Itu anugerah Tuhan saudara, karena saudara tidak sampai kelaparan firman, masih ada firman diberikan. Tetapi jika itu pun juga kita tidak mau,
Betapa sayangnya saudara, jangan-jangan nanti kebenaran itu diambil daripada kita. Saudara sekalian, Nabi Amos mengatakan akan ada kelaparan terhadap firman Tuhan. Nah, di sini Allah akan mengambil kembali firman-Nya. Mereka yang mengejek pengajaran Yesus, mereka yang mengejek Yesus, mereka yang menghina tanda-tanda mujizat yang Yesus kerjakan itu, kepada mereka tidak akan melihatnya lagi. Wah, ini menakutkan saudara. Seringkali kita kira minggu depan masih dengar firman. Tanggal 15 Maret kita ibadah, kita pikir minggu depan masih ibadah lagi, ketemu lagi. Kita masih merencanakan ada retreat, ada outing segala macam. Kita tidak pernah menyangka bahwa minggu depan kita sudah tidak bisa beribadah. Dan kita harus dari rumah beribadah secara online. Lalu berapa lama? Berbulan-bulan. Sekarang pun juga Bapak Ibu sekalian, di hadapan saya ada penata layan, juga ada itu keluarga saya. Dan saya sangat merindukan kembali melihat tempat-tempat saya yang bisa hafal saudara. Itu jemaat-jemaat yang selama ini itu hadir, saya bisa hafal di mana posisi mereka duduk. Biasanya itu jemaat sudah ada kaplin-kaplin tersendiri. Sebelah sini siapa, sebelah sana siapa, sebelah ujung siapa. Dan saya merindukan bahwa boleh ketemu mereka kembali. Dan saudara sekalian, ketika orang-orang pada zaman Yesus, mereka menghina pengajaran Yesus, mereka menghina Yesus, mereka menghina tindakan mujizat yang Yesus kerjakan itu, maka kepada mereka tidak akan diberikan lagi. Mereka tidak lagi akan melihatnya. Tidak ada lagi pengajaran yang jelas yang akan diberikan kepada mereka. Saudara sekalian, tetapi murid-murid berbeda. Berbeda dengan orang-orang lain yang mendengarkan perumpamaan itu lalu mereka pulang begitu saja. Murid-murid tidak. Mereka bertanya. Saudara sekalian, waktu mereka mau tanya, ini menunjukkan mereka peduli hal-hal yang rohani. Saudara sekalian, kita harus bertanya, kita peduli pada hal apa? Saudara sekalian, ada orang yang urusan rohani itu tidak peduli. Yang penting cuan, yang penting dapat duit. Urusan duit, urusan cari kenikmatan, langsung matanya binar-binar, langsung hatinya berbunga-bunga. Urusan duit, urusan cari kenikmatan segala macam. Tetapi urusan rohani tidak peduli sama sekali. Saudara sekalian, waktu orang mau tanya hal yang rohani, pertanyaan sebodoh apapun. Mungkin orang mengatakan pertanyaanmu bodoh sekali. Sesungguhnya tidak ada pertanyaan yang bodoh, saudara sekalian. Yang ada hanya jawaban yang bodoh. Saudara sekalian, ketika orang mau bertanya hal sederhana, hal rohani, kalau itu jujur, dia betul-betul ingin tahu, itu menunjukkan rohaninya baik, saudara. Ada juga orang yang bertanya, hanya ingin menguji. Aku lihat, aku lebih pandai daripada kamu. Aku mau tanya, mau uji. Tapi murid-murid ketika datang kepada Yesus, bukan mau menguji Yesus. Mereka sungguh-sungguh tidak tahu. Mereka bertanya, guru jelaskanlah kepada kami. Ketika murid menanyakan itu, kita tahu rohani mereka. Mereka jujur. Kami tidak tahu, kami mau tahu, guru. Ceritakanlah kepada kami mengapa engkau memakai perumpamaan. Dan apa arti perumpamaan itu? Nah, mereka datang kepada Yesus. Nah, saudara sekalian, apa arti daripada perumpamaan Yesus itu? Nah, saudara sekalian, fokus daripada perumpamaan Yesus, perhatikan, itu bukan pada penaburnya, meskipun diberikan judul perumpamaan tentang seorang penabur, tetapi fokusnya itu bukan kepada penaburnya, juga bukan kepada benihnya. Oh, benih yang jatuh di pinggir jalan itu memang benih kualitas jelek, yang jatuh di tanah ini kualitasnya bagus. Bukan kepada benihnya, Bapak Ibu sekalian, tetapi perumpamaan itu fokusnya adalah nasib daripada benih itu. Nasib daripada benih itu yang mana di sana dalam kisah itu bergantung kepada jenis tanah di mana benih itu jatuh. Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, benih yang jatuh di pinggir jalan itu, datanglah burung-burung lalu memakannya sampai habis. Itu mewakili orang-orang yang mendengarkan firman tapi tidak tertarik. Saudara sekalian, seringkali orang mendapatkan banyak firman, dia sudah dengar tapi tidak tertarik sama sekali. Ada orang-orang yang sudah mendapatkan banyak berkat firman, tetapi tidak ada sama sekali yang diperdulikan daripada firman yang disampaikan. Maka orang-orang demikian, mereka mengabaikan firman itu. Ada orang yang diajak untuk datang ke gereja yang baik,
mendapatkan firman yang bertanggung jawab, tapi mereka tidak tertarik. Lebih baik cari gereja yang ringan-ringan saja, cari gereja yang menghibur hati, cari khotbah yang lucu-lucu, cari khotbah yang stand up komedian, cari khotbah yang menyenangkan, atau mencari itu gereja yang ada makannya dan sebagainya, lalu firman sama sekali tidak diperdulikan. Saudara sekalian, maka sebanyak apapun juga benih yang ditaburkan itu, burung-burung akan datang memakannya sampai habis. Saudara sekalian, yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Segera tumbuh karena tanahnya tipis, tanahnya subur tetapi tipis. Lalu sesudah matahari datang, dia hanya berakar sedikit saja, tidak ke dalam. Lalu benih yang sudah tumbuh sedikit itu, dia menjadi kering dan karena tidak berakar. Dia menjadi kering karena tidak berakar. Saudara perhatikan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu ialah setiap orang yang mendengarkan firman, lalu dengan gembira seakan-akan begitu excited menerima firman itu. Orang-orang seperti ini biasanya Bapak Ibu sekalian, mereka begitu excited tentang gereja. Ketika bicara tentang Yesus, tentang Tuhan, tentang kekristenan, komentar mereka biasanya berbunga-bunga. Amazing, khotbahnya luar biasa, firman Tuhannya luar biasa, wonderful, spektakuler. Mereka ngomong sesuatu yang begitu kelihatan sangat-sangat berbunga-bunga. Atau kalau pulang ibadah pas jabat tangan, sekarang kita nggak bisa jabat tangan lagi, mungkin mereka akan mengatakan, Pak Pendeta khotbahnya luar biasa sekali, mantap, teruskan Pak, teruskan khotbah seperti itu, mantap Pak. Tetapi berikutnya apa? Tidak pernah muncul lagi di gereja. Karena sedikit kesusahan sudah menjadi alasan untuk tidak beribadah. Hari hujan, tidak bisa beribadah, dalam hati puji Tuhan. Lalu karena batuk-batuk sedikit, tidak bisa pergi ibadah. Sekarang juga kalau dalam kondisi seperti ini batuk-batuk ya di rumah aja Bapak Ibu sekalian. Atau karena tidak ada asisten rumah tangga, maka tidak bisa pergi gereja. Banyak alasan tidak pergi ke gereja. Tapi kalau mendengar seakan-akan dia sangat menikmati. Saudara sekalian, di dalam tanah jenis yang kedua ini, orang yang menerima benih itu, hidup mereka tidak berubah. Hidup mereka tidak berubah. Puluhan tahun menjadi orang Kristen, hidup tidak berubah. Tidak mau melayani, tidak mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saudara bisa melihat ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, tetap tidak ada kemajuan, tetap tidak ada pertumbuhan, akhirnya mati dan layu. Saudara sekalian, maka mereka serupa dengan benih yang kelihatan tumbuh, tapi sebentar saja, karena tidak berakar, segera mereka lenyap. Dan yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang tertarik. Mungkin adalah orang-orang Kristen KTP yang kelihatannya antusias. Aku bergabung sama jemaat Tuhan, tetapi untuk sementara waktu. Atau mungkin juga ini bicara tentang jemaat yang lama. Saudara sekalian, ada beberapa tafsiran tentang siapakah orang-orang ini. Ini kemungkinan bagian ini bicara tentang orang percaya atau jemaat yang tidak menghasilkan buah apapun dan dengan mudah undur di dalam imannya. Bicara tentang orang percaya yang tidak menghasilkan buah apapun, yang tidak undur imannya, yang diombang-ambingkan oleh berbagai kekhawatiran dunia, diombang-ambingkan oleh pikiran-pikiran daripada dunia ini. Kekristenan itu sudah tidak lagi bisa menjawab permasalahan kita segala macam. Banyak kekhawatiran, banyak ketidakpercayaan dan diombang-ambingkan oleh tipu daya kekayaan, ketamakan dan sebagainya. Maka mereka dibimbangkan oleh banyak hal, pemikiran-pemikiran tertentu, godaan-godaan tertentu, ketamakan yang menguasai di dalam hati, keinginan menjadi kaya, kekhawatiran. Maka iman mereka bukan iman yang terus-menerus bertumbuh, tetapi iman kapal selam yang muncul sejenak tetapi lama menghilang. Bapak Ibu sekalian, ini adalah jenis tanah yang ketiga yang menerima benih itu. 3 respon yang pertama itu terhadap firman, respon terhadap firman itu mewakili benih yang gagal untuk bertumbuh.
yaitu tidak tertarik sama sekali. Lalu kemudian kelihatan tertarik tetapi sementara saja. Yang ketiga kelihatan teguh tetapi sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Lalu kemudian mati, dihimpit oleh berbagai hal. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, benih yang jatuh di tanah yang baik. Pada akhirnya di antara macam-macam pendengar Yesus, ada satu kelompok yang memberikan respon yang benar. Di gereja selalu kita boleh katakan ada 4 macam pendengar seperti ini. Ada 4 macam tanah seperti ini. Pada akhirnya di antara macam-macam pendengar, ada satu kelompok yang memberikan respon yang benar. Dan Yesus mengatakan mereka menghasilkan tuaian 100 kali lipat, atau 60 atau 30 kali lipat. Saudara sekalian, ini adalah penggandaan yang sangat besar. Jauh melebihi hasil panen biasanya. Apakah benar setiap kali panen di Israel 100 kali, 60 kali, 30 kali? Normalnya adalah 6 kali, 8 kali, atau 10 kali. Mungkin jenis benih tertentu yang lain bisa 15 kali, 20 kali. Tetapi sampai 30, 60, 100 kali itu besar sekali Bapak Ibu sekalian. Tetapi di sini Yesus mau mengatakan bahwa mereka yang sungguh-sungguh percaya, mereka yang sungguh-sungguh mau meletakkan hidup di dalam tangan Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh mau membuka telinga untuk mendengar, maka Yesus mengatakan mereka akan takjub bagaimana hidup mereka berbuah dengan tuaian yang melampaui segala ukuran. Saudara sekalian, waktu murid-murid juga dengar perumpamaan itu, orang-orang dengar, mereka juga tahu ini terlalu besar, 100 kali, 60 kali, 30 kali. Tetapi Yesus mau mengatakan mereka, orang yang mendengarkan firman itu, mereka akan menghasilkan buah melampaui apa yang mereka pikirkan. Maka saudara sekalian ini benar sekali. Kalau saudara lihat di dalam pelayanan orang-orang yang Tuhan pakai itu adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Orang-orang yang mungkin kita akan terkejut. Kenapa ya mereka bisa menghasilkan pekerjaan Tuhan begitu besar? Padahal orang ini kita tahu mereka tidak punya kapasitas. Mereka punya masa lalu yang tidak menjadikan jaminan mereka bisa mengerjakan hal yang besar. Tapi itu yang terjadi saudara sekalian. Maka di sini hendak mengatakan apa perumpamaan ini? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perumpamaan ini bicara apa? Perumpamaan ini bicara tentang datangnya kerajaan sorga dan natur atau ciri daripada kerajaan sorga tersebut. Hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah masuk ke dalam dunia serupa dengan benih itu. Tentu murid-murid dan orang-orang Israel ingin melihat jikalau kerajaan itu datang, akan datang dengan kuasa, akan datang dengan kemuliaannya. Tetapi saudara, kerajaan Allah itu serupa dengan benih itu datangnya. Tidak melalui paksaan, tidak melalui kuasa. Tidak datang serupa dengan raja-raja yang bersama bala tentaranya menyerbu satu kota. Tidak. Kerajaan itu akan datang bukan dengan kuasa yang didemonstrasikan dari luar. Tetapi kerajaan itu akan datang dengan misterius. Saudara sekalian perhatikan, kerajaan itu akan datang dengan misterius. Di dalam bentuk yang kecil tetapi menghasilkan tuaian yang besar. Kadang kita lihat di satu tempat Tuhan pakai orang-orang yang tidak expect mereka akan dipakai Tuhan. Saudara sekalian, kerajaan Allah datang dengan misterius. Banyak orang yang mengenal Tuhan dengan cara yang mereka tidak mengerti. Kenapa pada akhirnya mereka bisa mengenal Yesus? Kenapa pada akhirnya mereka bisa menerima firman Tuhan? Dan kerajaan itu datang dalam bentuk yang kecil tetapi kemudian menghasilkan tuaian yang besar. Inilah cara Allah bekerja. Perumpamaan ini menggambarkan cara kerajaan itu datang. Yesus sang raja memilih datang sebagai apa? Sebagai seorang Yahudi, seorang tukang kayu dari tempat yang terpencil. Yesus tidak datang untuk menaklukkan, Yesus datang dengan berbicara, Yesus datang dengan berfirman, dan firman-Nya itu ada yang menolak begitu saja firman-Nya. Yesus juga datang dengan tindakan kasih, namun tindakan kasih itu masih saja disalah mengerti. Sampai kepada hari ini saudara sekalian, tetap ada orang-orang yang mengejek Yesus dengan begitu, kita mengatakan dengan begitu brutalnya, memberikan ejekan hinaan. Ada orang-orang yang berusaha untuk membantai ide tentang kasihnya Yesus. Ada orang yang berusaha menjungkir balikan pengajaran Yesus. Tetapi apakah sang raja itu
mendatangkan api dari langit kepada setiap orang yang menentang dia. Tidak. Kerajaan itu tidak dibangun dengan kuasa sebagaimana bangsa-bangsa di dunia, tetapi dengan kasih. Dan apakah kerajaan itu bisa dibendung? Saudara sekalian, tidak. Kerajaan itu tidak akan pernah bisa dibendung. Dari pertama kali gereja berdiri, penganiayaan, tekanan, ancaman terus datang supaya kekristenan itu mati dan tidak bertumbuh. Tetapi yang terjadi adalah kekristenan, kerajaan itu berbalik menguasai kerajaan yang lebih besar. Maka saudara sekalian, serupa dengan benih itu akan bertumbuh terus dan berbuah kerajaan tersebut. Pada akhirnya saudara sekalian, setelah mendengarkan perumpamaan penabur ini, setelah kita merenungkan apa yang Yesus ajarkan dan kita merenungkan apa yang terjadi kepada pendengarnya dan apa arti daripada perumpamaan itu, saudara, kita harus bertanya, di manakah tempat saya di dalam perumpamaan ini? Di manakah tempat saya? Saya sudah mendengar tentang Yesus. Saya tahu siapa Yesus. Saya tahu apa yang Yesus kerjakan. Tetapi tanah seperti apakah saya? Saudara sekalian, Yesus sang raja di atas segala raja. Yesus memanggil kita untuk memberikan respon. Yesus memanggil kita untuk memberikan respon. Bagaimanakah engkau dan saya ketika kita mendengarkan pengajaran Yesus? Bagaimanakah kita berespon? Yesus sudah memberikan pengajaran dan Yesus sudah memberikan kembali peringatan. Sebagaimana tadi saya membuka firman dengan perkataan Yesus, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Maka saya menutup juga dengan perkataan Yesus itu, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Waktu kami mendengar firman-Mu, ya Tuhan, seperti apakah hati kami? Tuhan, Engkau tahu apapun juga yang kami simpan dan kami tutupi di dalam hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu, ya Tuhan. Biarlah jikalau selama ini kami telah memandang rendah kepada firman, kami hidup seakan-akan jalan yang menerima benih, tapi kami tidak tertarik. Kami membiarkan burung-burung, segala macam hal yang menyenangkan daripada dunia ini datang mematuk dan menghabiskannya. Ataukah selama ini kami juga menerima benih itu seakan-akan dengan sukacita yang penuh, tetapi hanya sebentar saja. Lalu kami meragukan, kami khawatir banyak hal, dan benih itu tidak pernah bertumbuh dalam kehidupan kami. Puluhan tahun mungkin kami hidup sebagai orang Kristen, tetapi kami tidak menghasilkan apapun juga. Ataukah kami serupa dengan tanah berbatu, tanah yang bersemak-semak itu di mana benih itu jatuh. Lalu begitu banyak keinginan kami, begitu banyak ambisi kami, begitu banyak ketamakan yang mengikat kami, sehingga mematikan benih itu. Tuhan ampunilah. Kami hanya minta Tuhan, biarlah hati kami serupa dengan tanah di mana benih itu boleh ditaburkan dan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Buah yang melampaui kesanggupan kami, karena menyatakan betapa besarnya pekerjaan-Mu Tuhan, bukan karena setiap kami. Tuhan, tolong kami kiranya. Kami punya telinga, biarlah kami mendengar. Kami punya akal, biarlah kami boleh mengerti. Kami punya mata, biarlah kami melihat pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan.